Halo sahabat Hope Channel Indonesia, selamat datang di Edukasi, program pendidikan yang memberikan informasi terkini dan menghadirkannya dengan penuh kasih dan kepedulian. Dalam edukasi kami hadir untuk membantu Anda memahami isu-isu terkini, membahasnya dari berbagai sudut pandang dan memberikan wawasan yang mencerahkan. Jadi tetaplah bersama kami di Edukasi, mendidik dengan kasih, mencerahkan dengan fakta. Sahabat Hope Channel Indonesia, senang sekali saya Ellen Juta Gultom bisa menemani kembali pemirsa di episode kali ini. Di era yang terus berkembang dengan begitu pesat, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya prestasi akademik, tetapi juga terbentuknya karakter dan moral yang kuat. Anak-anak membutuhkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kasih, serta rasa hormat kepada sesama sebagai bekal untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Pendidikan moral merupakan fondasi yang akan menolong setiap anak bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, mampu menghargai perbedaan, mengambil keputusan yang benar, serta menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itulah pendidikan moral bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pendidikan moral bagi seluruh anak Indonesia. Bersama para ahli yang telah hadir di studio, kita akan menggali mengapa pendidikan moral perlu ditanamkan sejak usia dini, bagaimanakah peran orang tua dan pendidik dalam membentuk karakter anak, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang berintegritas dan berakhlak mulia. Telah hadir bersama kita di studio narasumber ada dua. Yang pertama saya mau menyapa Bapak Kiai Romo Ali Hashim. Beliau adalah seorang dosen, guru, dan seorang santri di Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Selamat malam Pak Romo, apa kabar? Baik. Terima kasih loh Pak Romo sudah hadir di studio Hope Channel Indonesia. Dan sudah juga ada di studio Bapak Dwight George Nayawan, SHMH, atau yang lebih populer kita mengenal beliau sebagai Bapak Sandi Nayawan. Bapak Sandi Nayawan ini adalah seorang dosen di Universitas Gunadarma di Fakultas Hukumnya. Beliau juga adalah seorang advokat, public figure, politisi, dan juga pengkhotbah. Jadi sebenarnya kedua narasumber malam ini sama-sama tokoh agama nih sebenarnya. Wah, kita akan banyak belajar dari beliau-beliau ini tentang pendidikan moral bagi seluruh anak Indonesia. Dan di sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Romo. Beliau akan menyajikan materi tentang pendidikan moral dari sudut pandang filsafat ya Bapak. Baik. Silakan Bapak Romo. Baik, terima kasih. Pak Kiai. Terima kasih Miss, terima kasih izin Bang Sandi Nayawan. Jadi pendidikan itu sangatlah penting. Bagaimana kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita bisa belajar dari seorang ciptaannya yaitu perempuan. Perempuan baru pertama kali mengandung, dia makan sesuatu, makanannya itu dibagi untuk dirinya dan untuk janinnya, untuk kehidupannya yang akan datang. Artinya apa? Secara tidak langsung Tuhan itu mengajari kita tentang berbagi, mengajari kita tentang pedagogik. Nah, maknanya apa sih arti pendidikan itu? Pendidikan itu adalah sebuah proses untuk berpikir, untuk berperilaku, untuk bertindak, dan untuk menata hati
morality, dan lain sebagainya. Singkat ceritanya atau singkat katanya, pendidikan itu adalah menjadikan manusia seutuhnya yang bersahabat dengan seluruh ciptaannya Tuhan. Itu adalah pendidikan. Lah, pendidikan sekarang ini kan terkadang kita terlalu tersenter, yaitu tentang membaca, menulis, berhitung, dan kemudian tentang peringkat. Sejatinya nggak seperti itu. Maka ada sebagian masyarakat yang mengatakan, saya lebih baik tidak berilmu, tetapi saya mempunyai moral. Lebih baik saya mempunyai morality, tapi saya tidak mempunyai ilmu. Itu juga salah. Sekarang gini, kalau ada orang yang dia tidak mempunyai ilmu, tapi dia tidak bermoral, artinya dia tidak hidup di dunia. Bekal untuk kita hidup di dunia itu adalah ilmu. Ya kan? Lah sebaliknya, kalau kita mempunyai ilmu tapi kemudian kita tidak mempunyai morality, maka yang ada adalah kerusakan. Arti dari pendidikan itu artinya bukan hanya sebuah tekstual, tetapi ada outputnya. Yang pertama adalah diri menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, menyadari akan suatu kesadaran. Yang ketiga, bisa jadi misalnya dia mengetahui tentang sesuatu hal yang buruk. Itu. Kemudian yang keempat, ini konklusi dari semua yang saya katakan, yaitu adalah menunjukkan kesadaran dirinya itu adalah human, ciptaannya Tuhan. Itu aja sih. Lah, kemudian pendidikan, Paul Ferrer pernah mengatakan dalam bukunya, yaitu pendidikan yang tertindas. Pendidikan itu pada akhirnya kita akan berpikir, di manakah posisi kita? Apakah posisi kita itu ada pada sesuatu yang memang ada membela dalam ketimpangan sosial, atau kita berada dalam sesuatu yang mendukung atau menolak ketimpangan sosial? Contoh seperti ini. Pada saat saya berpendidikan, maka saya akan berpikir tentang sesuatu yang baik untuk kita. Ada sebuah pendapat yang mengatakan pendidikan itu adalah transfer of knowledge. Sebetulnya pendidikan itu menurut saya bukan transfer of knowledge, tapi pendidikan itu adalah bagaimana terjadi sebuah dialogis antara guru dan murid. Karena kenapa? Kalau hanya transfer of knowledge, itu namanya adalah seperti pendidikan dalam bank. Saya masuk ke bank, menyerahkan uang kepada saya, sehingga seorang guru pada saat masuk menganggap seorang murid itu tidak mengetahui pengetahuan. Yang mempunyai pengetahuan mutlak itu adalah seorang guru, seorang dosen, seorang tokoh agama, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya seorang guru itu pasti dia mempunyai pengalaman, pengetahuan, begitu juga seorang murid dia mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang belum tentu dimiliki oleh seorang guru. Satu. Nah, yang kedua, dalam pendidikan itu harusnya ada egaliter, ada kedekatan antara hati dan jasmani kita. Terkadang kalau kita kehidupan hanya disatukan oleh jasmani kita, tapi hati kita tidak saling menyatu. Sehingga ada komunikasi yang kemudian terputus di situ. Sekarang ini, saya bekerja dari jam 7 sampai jam 16 sore. Artinya keterikatan saya dalam suatu pekerjaan itu hanya keterikatan profesional tubuh saya, tidak keterikatan secara hati saya. Nah, makanya dalam tingkat pendidikan itu ada namanya kognisi, ada yang namanya afektif, ada yang namanya psikomotorik. Ya kan? Lah, karena kita hidup di dunia, maka kita butuh ilmu. Ilmu itu adalah adanya di pendidikan. Pendidikan itu adalah proses menjadi manusia seutuhnya. Tanpa kemudian dia tidak bisa menyadari. Pasti kalau orang berpendidikan dia akan menyadari dirinya itu manusia. Lah sekarang kemudian apa sih output daripada pendidikan itu? Outputnya adalah kalau kita berbicara, pertama bisa jadi consciousness, yaitu kesadaran. Yang kedua adalah value kita sebagai manusia. Yang ketiga, kita tahu itu ada keadilan atau tidak keadilan. Kita tahu di situ ada ketimpangan atau tidak ketimpangan. Maka yang berbicara adalah afektif. Hati kita. Pada saat saya masuk ke studio sini, tidak ada tulisannya sandal dilepas, tapi saya sadar kognitif saya bergerak. Saya harus melepas sandal karena studio ini bersih. Meskipun tidak ada tulisan lepas sandal di depan.
Lah, yang melepas sandal saya di depan itu adalah pengetahuan saya yang kemudian menyatu pada body saya, tubuh saya. Itu. Jadi itu kemudian menjadi suatu habit. Lah, kenapa kemudian sekarang di Indonesia khususnya ada yang S1, S2, S3, tetapi kemudian tidak linear dengan sesuatu pekerjaannya. Misalnya, ada yang S3, mohon maaf, ada yang hanya warawiri saja, ada yang hanya di online saja, tapi dia tidak punya keilmuan capability-nya. Gitu kan. Lah, ada yang kemudian SMA, dia online pula. Lah, di sini artinya apa? Ada ketimpangan sosial. Pertanyaannya, selama sekolah S1, S2, S3, letak kesadaran kamu pada saat berproses menuju ke S3 itu seperti apa? Nah, maka Paulo Freire ini mengatakan, pendidikan itu adalah sesuatu yang kemudian satu melihat sesuatu yang tidak adil. Apa yang akan kamu berbuat, bagaimana yang kamu lakukan, dan sampai mana akan kamu lakukan. Maka yang dinamakan agent of change ini bukan hanya seorang murid, tetapi seorang guru, seorang tokoh. Itu juga agent of change. Lah, idealnya kalau kita mempunyai sesuatu ilmu, maka pasti kita mempunyai sesuatu morality. Tadi yang saya contohkan di atas, saya masuk, saya lepas sandal di studio ini meskipun tidak ada tulisan. Itu sudah menjadi habit saya karena pasti studio itu bersih. Simpelnya, banyak yang kita mengetahui bahwasanya membuang sampah itu tidak baik sembarangan, harus buang sampah di tong sampah. Tetapi faktanya kemudian kita membuang sampah itu di sungai. Kita tahu bahwasanya kalau kita menebang pohon yang butuh proses 10, 20, ratusan tahun, tapi kita ditebang dalam 1 hari. Padahal bisa mengalami banjir, bencana, dan lain sebagainya. Lah, artinya apa? Antara pengetahuan, habit, dan outputnya itu nggak sesuai. Itu bagi saya melihatnya seperti itu. Lah, kemudian mewujudkan keadilan. Nah, manusia dalam pendidikan itu ada keadilan. Harus. Lah, apa yang dinamakan kemudian keadilan di sini? Keadilan itu bukan berarti saya dengan Bang Sandi, saya kasih oleh-oleh ukurannya L, bajunya. Saya L. Apakah ini sebuah keadilan? Tidak. Ya kan? Tetapi keadilan itu harus kemudian proporsional. Lah, kemudian pendidikan juga outputnya itu adalah menciptakan keseimbangan. Kalau kehidupan itu ada namanya di dunia dan di akhirat. Maka posisi religion atau spirituality itu adanya di tengah-tengah. Kamu jangan terlalu konsentrasi kepada dunia, maka kamu akan meninggalkan akhirat. Sebaliknya, kalau kamu hanya konsentrasi kepada akhirat, maka kamu akan tertinggal dalam dunia. Makanya di awal saya statement tadi, banyak orang yang mengatakan, buat apa lu pintar tapi kamu tidak bermoral? Mendingan saya bermoral tapi kamu tidak pintar loh. Kamu itu hidup di dunia. Bagaimana kamu hidup di dunia kamu punya ilmu? Yang ideal itu kamu punya ilmu dan kamu punya moral. Itu. Kalau kamu punya ilmu tapi kamu nggak punya moral, maka yang terjadi bukan keseimbangan, keserakahan, kerusakan, dan lain sebagainya. Itu kan. Ada yang mempunyai moral tapi dia tidak mempunyai ilmu karena dia tidak menggunakan pendidikan itu. Maka yang terjadi adalah dia tidak hidup di dunia, dia tidak bisa mendapatkan apapun di dunia ini dan dia akan susah menjadi beban bagi orang lain. Nah, output pendidikan kemudian adalah memampukan diri kita lebih baik. Dalam siklus kehidupan itu, kita lahir dari orang tua, itu awalnya tidak mengetahui apa-apa. Tetapi orang tua kitalah yang kemudian memberi pengetahuan kepada kita. Makanya kata Socrates, pendidikan itu adalah menyalakan api, bukan memasukkan sesuatu pada bejana. Seorang bidan, tugasnya itu hanya melahirkan seorang anak, tapi tidak untuk memiliki. Seorang guru itu hanya untuk membimbing, menemani muridnya, bukan untuk mentransfer ilmu saja. Nah, terkadang kita seorang guru itu ada saya nomor 1, kamu nomor 2. Makanya guru ngomong apa, si murid diam. Lah, pertanyaannya bagaimana murid itu akan berani bertanya pada saat kemudian guru itu terlalu
menghegemoni. Nah, hal-hal seperti itu. Maka tidak ada dialog interaktif. Nah, poin daripada yang saya sampaikan di atas adalah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah pendidikan metode transfer atau bank itu kita harus rubah menjadi suatu dialogis. Artinya, kalau pendidikan itu kan bukan sesuatu yang imani, koheren, bukan sesuatu yang kemudian dogmatis. Dia bisa dialogis. Kenapa setrum itu nyala? Kenapa lampu ini nyala? Karena ada setrumnya. Itu kan dialogis. Kita bisa berdialog dengan siswa. Nah, kemudian yang kedua, proses pendidikan itu memang harus menyadarkan adanya sesuatu ketidakadilan, penyimpangan, kemudian adanya sesuatu diskriminasi, itu harus ada. Makanya dalam pendidikan nanti ada juga gerakan sosial movement atau gerakan sosial baru, gerakan sosial baru, kiri baru itu kan, misalnya tentang gender, tentang kesetaraan, kemudian tentang revolusi dan sebagainya. Itu kan karena ada pengetahuan, dia tahu ada ketidakadilan, maka ini harus apa yang kita lakukan. Nah, kemudian ketiga, pendidikan merupakan tindakan politik. Karena di situ terdapat rational choice. Seandainya kita hanya menggunakan akal, tapi akal kita tidak dipelihara, tidak dikasih nutrisi oleh pemerintahan, maka kita hanya dapat dari rumah. Tugas pemerintah itu adalah memberi nutrisi kepada anak, memberi nutrisi kepada siswa, kepada guru, kepada dosen dan lain sebagainya. Agar apa? Kemudian terjadi sebuah dialogis, kemudian siswa menjadi pintar dan dia tahu solusinya itu seperti apa. Jadi rational choice itu kemudian dia bisa memilih, oh ini baik, maka ayo kita ikuti. Oh ini buruk, maka ayo kita beri masukan. Yang terbaik seperti apa? Itu tugas kita. Itu kan. Nah, kemudian hulu sebuah bangsa adalah pendidikan. Hulu sebuah bangsa adalah pendidikan. Sebaliknya, hulu sebuah pengetahuan pada hulu manusia adalah sebuah pengetahuan. Hulu daripada kebudayaan, peradaban itu adalah pengetahuan. Setiap pemimpin itu adalah pasti pembaca, tapi tidak semua pembaca itu pemimpin. Poinnya adalah pendidikan, pembaca, kemudian afirmasi terhadap hati dan tindakan itu adalah satu kesatuan. Makanya saya menarik tuh tentang Immanuel Kant. Immanuel Kant itu mengatakan relation of action. Setiap tindakan kita itu adalah habit. Habit kita itu karena sesuatu pengetahuan horizon yang kita dapatkan. Entah dari kita langsung, dari eksternal, atau dari sesuatu yang memang pengalaman sehari-hari. Gitu. Nah, bagi saya pendidikan itu sangat penting. Makanya kita hidup di dunia. Kalau kita hanya konsentrasi di dunia saja, maka kita akan tertinggal akhiratnya. Kalau kita konsentrasinya ke akhirat, maka kita akan menjadi sengsara di dunia. Lah, yang paling penting adalah keseimbangan menjadi seorang manusia hamba Tuhan. Itu. Kalau misalnya kita memilih salah satu, nggak bisa. Harus seimbang. Di situ. Lah, keseimbangan itu menunjukkan ada spirituality, ada sebuah knowledge yang embedded, menyatu pada tubuh kita, sehingga itu menjadi sebuah consciousness, bukan unconsciousness. Itu menurut saya. Baik. Kurang lebih itulah. Iya, menarik sekali nih. Saya banyak belajar nih dari Pak Kiai. Juga. Ya, benar ya. Apa yang kata kunci yang saya dapat tadi, keseimbangan, keadilan, dan saya juga baru tersadar bahwa ternyata pendidikan itu juga sebuah politik ya. Yaitu rational choice tadi ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kiai untuk pemaparannya. Kita akan lanjut kepada narasumber kedua. Namun sebelumnya kami mau mengingatkan kepada pemirsa Hope Channel, bila mana Anda memiliki pertanyaan terkait
topik pada hari ini, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom sosial media Hope Channel Indonesia, YouTube atau Facebook, dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan itu langsung kepada nomor call center yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, jangan kemana-mana, kami akan kembali di dalam program edukasi, mendidik dengan kasih, mencerahkan dengan fakta. Kembali lagi di program edukasi, mendidik dengan kasih, mencerahkan dengan fakta. Saat ini kita akan beralih kepada Bapak Sandi Nayohan dengan materi masih mengenai pendidikan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Sandi akan menyampaikan pemaparan terkait masalah moral ini di negara kita, dan saya tahu Bapak Sandi ini dosen hukum, banyak berbicara, membagikan kepada mahasiswa tentang Pancasila ya sebagai landasan ideologi bangsa kita. Silakan Pak Sandi. Baik, selamat malam untuk pemirsa semua yang ada di manapun berada, dan juga Ibu Ellen. Terima kasih juga Yai. Kita sudah banyak belajar ya dari Yai tadi bagaimana peran pendidikan itu sangat penting. Itu berarti di dalamnya ada ilmu, tetapi di situ juga harus diikuti dengan moralitas itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi Ibu Ellen sudah mengangkat bahwa kalau kita bicara mengenai pendidikan moral bagi rakyat Indonesia, tentu yang kita pahami bersama hari ini yang menjadi pedoman kita untuk bersikap, berperilaku, berinteraksi sesama Indonesia sama masyarakat Indonesia ya, di negara Indonesia, walaupun nanti ada penduduk Indonesia ya yang ada orang-orang asing juga, tetapi di situ juga kita melihat bahwa luar biasa founding fathers kita, para pendiri bangsa kita ya, itu sudah membuat beberapa rangkaian teori. Dan teori Pancasila itu ternyata sangat mengagumkan, Ibu Ellen, Yai. Teori Pancasila itu ternyata itu disebut dengan kausa materialis. Jadi Pancasila itu sebenarnya nilai-nilai itu tadi yang kita jadikan pedoman kita dalam berperilaku, bersikap, berinteraksi, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu sejak zaman Raja Kutai, Sriwijaya, ya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Jawa Tengah, itu semua ternyata nilai-nilai itu sudah hidup, yaitu dari nilai agama, kebudayaan, adat istiadat. Nah itulah yang kemudian dijadikan suatu rumusan, formulasi yang para founding fathers kita melihat bahwa ini yang pas. Dan itu hanya 5. 5 itulah yang tadi yang Yai sampaikan menjadi epistemologi kita. Ya, pengetahuan kita untuk bagaimana kita bersikap. Yaitu yang pertama kita pahami bersama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 ini ternyata itu sangat melekat di dalam setiap aspek kehidupan kita yang berdomisili atau tinggal di Indonesia. Itu dari rumah itu. Nah, sehingga kenapa yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita belajar tadi pendidikan ya, ilmu tadi yang Yai sampaikan, ternyata itu yang disebutkan causa prima. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itulah merupakan causa prima. Penyebab utama
sehingga kita ini manusia ada. Jadi Tuhan itu ada karena Tuhan mau, Tuhan itu ada. Nah, sehingga kemauan itulah yang membuat Tuhan ingin bahwa manusia itu ada. Sehingga Tuhan itulah yang menciptakan manusia. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka disitulah mulai muncul yang disebut dengan hukum itu. Kalau hukum itu, kalau di kita, di Nasrani, Yai, itu terdapat di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Itulah dikatakan bahwa akan dibuat satu aturan untuk manusia. Jadi manusia waktu itu Adam dan Hawa, dia boleh makan semua buah-buahan di situ. Tapi ada satu, ya kan, yang tidak boleh dimakan. Nah, ketika dimakan maka ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya yaitu mati. Nah, disitulah mulai, itulah yang disebut dengan kausa prima, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan, yang membuat segala sesuatu yang ada di langit, ya, di bumi ini, semua bisa berjalan dengan baik, bisa beroperasional, bisa bergerak dengan baik, karena ada hukum di situ, yaitu hukum alam itu. Nah, sehingga founding fathers kita, Bung Karno, Muhammad Yamin, ya, itu Supomo, mereka merumuskan bahwa ternyata Pancasila itu harus dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Jadi itu yang bisa mengatur bagaimana nanti dalam satu negara itu perlu ada pemerintah. Nah, pemerintah itu juga ternyata tidak boleh semena-mena. Dia harus melakukan atau merumuskan atau membuat satu kebijakan, itu tidak boleh bertentangan dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Tidak boleh bertentangan. Nah, dari aturan itu juga lah muncullah yang sebut tadi yang Yai sampaikan, moral itu, etika itu, bahwa ada nilai di situ. Ketika kita mematuhi sila pertama, sila kedua, sila ketiga sebagai pemerintah, ketika membuat kebijakan, maka disitulah moral pemerintah itu bisa kita ukur. Oh, ternyata di sini luar biasa kebijakan pemerintah itu, sangat bersumber atau berpedoman pada Pancasila. Nah, sehingga ketika pemerintah juga membuat aturan, regulasi, peraturan perundang-undangan untuk masyarakat, itu pun sudah dapat dipastikan secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis, itu pun harus mengacu kepada 5 pedoman itu, 5 sila itu. Sehingga masyarakat ketika nanti kemudian berinteraksi, misalnya contoh yang saya amati, ya kan, ada beberapa, tapi lebih banyak sekarang masih melakukan itu. Waktu saya kecil, Yai, Bu Ellen, kalau lewat sama orang yang lebih tua, jangankan orang tua, lebih tua sedikit aja, itu biasanya tangan saya tuh udah otomatis turun ke kanan, so permisi, walaupun agak jauh jaraknya dikit, tetap permisi, ya kan? Nah, tetapi di sini kita melihat tadi pendidikan moral itu, apakah kemudian sekarang ini sudah bergeser? Nilai-nilai permisi itu aja. Di negara-negara lain kita lihat ada masih yang masih sama seperti ketika kita Indonesia, ya, yang kalau ketemu orang lebih tua, ya kan, itu pasti kepala kita, gestur tubuh kita, ya, kita menunduk, menyatakan bahwa kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi apakah sekarang hari ini sudah bergeser? Yaitu gestur untuk permisi ketemu orang yang lebih tua atau mau melewat orang. Kadang-kadang kita lagi pakai HP, ya kan, karena nilai-nilai permisi itu sudah hilang, sudah mulai oleh sebagian masyarakat, ya, itu sudah tidak lagi dihidupkan. Maka kadang kita lagi begini, maaf,
Padahal kalau itu sudah, maksudnya kalau itu tetap dijalankan, itu nggak akan terjadi nyenggol apa HP orang gitu loh. Karena dari jauh sudah dilihat, oh ada orang di situ. Nah sudah jalan tuh, permisi Bu Ellen, permisi Yai. Nah itu yang saya lihat kalau kita mau panjang sekali kita mau bahas perilaku atau karakter tadi yang Ibu Ellen bilang, apakah karakter kita ini sudah apa namanya berpedoman pada Pancasila. Kita lihat masih ada banyak masyarakat, tetapi masih sudah mulai ada pergeseran moralitas etika yang sudah tidak lagi apa namanya mencerminkan, merefleksikan nilai-nilai yang diharapkan oleh founding fathers kita. Itu yang sekarang sudah hal yang sangat sederhana aja yang saya sudah amati, yaitu permisi itu, ya kan, permisi. Dan sekarang kalau kita terima telepon juga kan, itu kan sudah mulai ada yang mulai pudar gitu kan, langsung apa gitu ya. Sementara yang perlu kita hidupkan sebenarnya nilai-nilai yang sebenarnya kalau kita, Yai kalau kemarin apa namanya ketika Lebaran kan, kita pulang kampung Yai, itu saya suka perhatikan luar biasa. Dari jauh itu sudah apa? Sudah ada gestur atau gerakan tubuh yang saya ingin, yang saya rindu gitu. Bahwa nunduk, ya kan, senyum, permisi, itu kalau kita hidupkan lagi, ya kan, nilai-nilai itu. Saya pikir sudah nggak ada lagi tuh yang tadi, misalnya apa, bentrokan, benturan, ya kan, antara ya persatuan Indonesia itu kan, tidak ada lagi kita membedakan bahwa ini punya latar kebudayaan, suku, ras, ya kan, atau keyakinan yang berbeda. Itu dari nilai yang sangat sederhana waktu itu kalau kita bisa hidupkan, yaitu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Tidak hanya orang tua, rambut sudah putih misalnya, tapi orang yang kita pahami bahwa ini pasti lebih tua dari saya. Nah, ketika itu bisa kita hidupkan, maka nilai-nilai itu akan tertular secara positif. Karena begini, Pancasila itu secara filsafat tadi, Yai, dia itu bersifat piramidal dan dia sifat apa, dia hierarkis ya, bentuknya piramidal dan dia hierarkis. Artinya apa? Tunggal majemuk. Dia satu, tetapi dia banyak. Artinya apa? Secara sistem dia Pancasila itu integral. Dia satu. Sama seperti manusia, hakikat manusia itu kan. Manusia ini ya kita seperti ini, tapi sebenarnya punya fungsi yang berbeda-beda namun satu. Tuhan menciptakan satu manusia yang utuh. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana fungsi kita itu. Nah, sehingga ketika kita berinteraksi, ketika kita masuk di dalam lingkup masyarakat, sudah ada lampu merahnya istilahnya nih. Kalau gampangnya gitu ya, mudahnya, lampu merahnya sudah ada. Kapan kita harus lampu merah kita harus berhenti, kapan lampu kuning itu kita harus siap-siap berhenti, dan hijau itu boleh jalan. Jangan dibalik, ya kan? Merah jalan, ya kan? Hijau berhenti macet jadinya kan? Atau terjadi apa? Collided, apa namanya? Chaos. Tabrakan, gitu ya. Jadi hukum atau aturan itu ternyata dibuat untuk kenyamanan kita semua masyarakat. Jangan dilihat hukum itu untuk memenjarakan atau membuat orang jadi waduh takut. Bukan. Hukum itu kalau kita pahami adalah bagaimana supaya memberikan rasa aman setiap individu atau masyarakat yang diam di dalam satu negara. Nah, sehingga dengan hukum itulah kita bisa saling mengetahui kapan kita boleh jalan, kapan berhenti, kapan harus siap-siap. Ya kan? Jangan juga ketika ada seragam polisi dengan perlengkapannya kan Yai, baru kita sepertinya patuh gitu kan, berhenti. Tapi kalau nggak ada polisi, ya kan, aman nih, ya udahlah, tancap gitu kan. Nah,
itulah budaya-budaya itu yang nantinya kemudian terjadilah pergeseran. Sehingga nanti kalau saya sering sekali sampaikan kepada mahasiswa bahwa kita hidup ini berangkat dari referensi dan justifikasi. Kita merupakan produk referensi hari ini. Sampai kita seperti ini itu produk referensi. Dari mana tadi Yai sudah sampaikan bahwa referensi kita tentu orang tua. Sejak kita di dalam kandungan sampai kita dilahirkan di bumi itu, orang tua yang memberi referensi. Bagaimana kita harus bertindak, bersikap, berperilaku. Nah, sumbernya dari berbagai macam. Dengan latar belakang keyakinan, agama, tentu punya kitab-kitab suci yang nantinya orang tua kita atau opung-opung kita, opa-opa, nenek, kakek kita itu sama itu pastinya. Nah, bagaimana terjadi perubahan? Nah, perubahan itulah karena ada masyarakat, masyarakat sekitar. Nah, apakah sekarang misalnya Yai sudah paham nih bahwa harus melakukan sikap A ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Tetapi karena nonton misalnya atau media sosial sering ditonton, ternyata nggak perlu, maka referensi orang tua itu sudah mulai ditinggalkan. Artinya apa? Mulai menjustifikasi, mencari pembenaran. Bagusan yang di media sosial dong, keren gitu loh, keren. Kenapa? Ngapain ada orang tua harus permisi? Untuk apa kita permisi? Nah, inilah filter atau pagar kita, karena media sosial sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipagari, dibatasi, maka itu dapat membuat pilihan. Tadi kan pilihan hidup itu ya. Pilihan setiap individu itu ketika melihat media sosial, apakah dia akan menjustifikasi atau dia tetap berpegang kepada referensi yang sudah orang tuanya wariskan kepadanya. Nah, ketika dia tetap berpegang teguh kepada referensi yang sudah diajarkan oleh orang tua, maka sampai dia bertumbuh besar, dia bekerja, dia menikah pun, kemudian dia mendidik anak, kita akan melihat, ternyata nilai-nilai yang dulu opung gitu kan, kakek, nenek, opa berikan masih ada loh. Garis nilai-nilai moral atau etika yang sudah direferensikan terlebih dahulu. Sering kan kita akan lihat, waduh, wah ini kayak ini ya, saya ingat dulu bapakmu itu loh, bapakmu itu dulu saya bikin begini. Nah, sekarang nurun ke kamu, wah itu api, itu bagus. Kenapa? Karena memang dulu kakeknya kakek, nah gitu kan, sudah mengajarkan nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau kita kembali tadi Ibu Ellen, kita ya pedomannya Pancasila. 5 itu, ketika 5 itu kita tidak implementasikan, maka terjadi pergeseran berarti. Iya kan? Kalau di jalan-jalan kan sekarang, wah tatet, berantem kalau ini. Nah, apakah itu mencerminkan Pancasila? Ya kan? Dari sebagian masyarakat. Nah, ini yang nanti kita sebagai masyarakat kita, makanya luar biasa orang tua ya kan selalu mengingatkan anak-anaknya harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Dan juga sekarang Hope Channel juga kan mengapa mengangkat isu ini atau tema ini, tentu ingin lagi kembali mengingatkan kita kepada masyarakat. Saya pun bukan berarti saya sempurna kan, saya sudah melakukan hal yang benar sebagai warga negara Indonesia, belum juga. Tetapi dengan acara-acara seperti ini, akhirnya kita diingatkan kembali bahwa iya kemarin saya nggak permisi nih lewat Bu Ellen, berarti ada yang saya kemarin ada yang kurang, berarti atau saya sudah terlewatkan. Yang orang tua saya ajarkan referensi itu, saya salah menjustifikasi. Karena apa? Asupan atau masukan dari media sosial, sehingga mulai bergeser yang tadi orang tua saya atau opung, kakek, nenek sudah ajarkan. Artinya kita tadi yang Yai sampaikan, manusia akan kembali kepada kesadaran sosial. Tapi kesadaran sosial itu dibentuk oleh tadi Pancasila itu. Nah, Pancasila itu yang menjadi
pedoman untuk kita dapat berperilaku atau bersikap atau merespon berinteraksi dengan sesama manusia di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Apapun perbedaan kita, tapi di Pancasila jelas kita ini harus ada nilai-nilai persatuan Indonesia. Ya, apapun perbedaan, tapi pastinya kalau kita berpedoman Pancasila, sama hasilnya, produk nanti manusianya pasti sama, yaitu yang bersumber pada lima sila ini. Ya, luar biasa, sangat menarik ya pemaparan dari Bapak Sandi. Bagaimana Pancasila itu sudah menjadi standar moral seluruh anak bangsa Indonesia, seluruh rakyat di Indonesia. Dan yang paling menarik tadi yang saya dapatkan adalah Bapak Sandi memberikan kepada kita semua, ya pemirsa, bahwa pendidikan moral itu dimulai dari orang tua, dari keluarga dengan cara yang sederhana. Saya tadi menduga Bapak Sandi akan memberikan seperti kuliah hukum. Ternyata pemirsa, Bapak Sandi hanya memberikan pesan, mulailah pendidikan moral itu dengan mengembalikan ya standar moral budaya yang sederhana yang sejak dahulu kala diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu sekarang sudah lambat laun hilang. Ayo kembalikan kembali ya kesopan santunan, dan itu dimulai dari rumah dan pendidikan orang tua. Jadi sebenarnya sangat lengkap sekali ya. Kalau tadi Bapak Kiai Romo sudah menyampaikan pendidikan adalah standar ya, cara mencapai moralitas yang benar. Baiklah, terima kasih kembali Bapak Sandi dan Bapak Kiai Romo untuk pemaparannya. Kita masuk saat ini ke pertanyaan pemirsa. Saya mulai pertanyaan pertama untuk Bapak Kiai Romo. Bapak Romo, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa pendidikan haruslah, jadi semakin tinggi pendidikan seorang harusnya moralnya semakin baik, semakin bagus. Nah, pertanyaannya Pak Romo, lalu di mana nih letak kesalahan ketika makin banyak orang bersekolah tinggi sekarang ya? Kalau zaman dulu mungkin yang S2, S3 tadi sudah Bapak bilang, zaman dulu itu belum banyak. Oh, sekarang udah menjamur, overload. Tetapi kok malahan moralitas semakin menurun. Apakah ini ada kesalahan di sistem pendidikan kita? Salahnya di mana ini, Pak? Dan apa yang harus dilakukan supaya pendidikan ini benar-benar akan menjadi cara sarana meningkatkan moralitas masyarakat? Silakan. Oke. Memang kalau kita berbicara sesuatu output pendidikan, itu pasti adalah bisa menyadarkan diri kita, yang pertama. Yang kedua, menciptakan segala sesuatu yang memang awalnya hanya sebuah imajinasi, teoritis, menjadi sesuatu yang konkret. Dari yang hanya ide menjadi suatu materi. Nah, contoh misalnya, pada saat kita skripsi, itu adalah mencari studi kasus yang memang sedang ada fenomenanya. Itu. Lah, akan tetapi kemudian di situ dia akan menghasilkan sesuatu yang solusi. Misalnya konflik kelompok A dengan kelompok B dengan penyesuaian dialog kebersamaan misalnya. Lah, ternyata itu hanya sebuah teoritis saja yang ada setelah dia menemukan sesuatu solusi, tetapi dia tidak menjadi sesuatu yang kebiasaan. Satu. Lah yang kedua, pada saat kita naik lebih tinggi lagi misalnya, yaitu ke pascasarjana, itu kan mencari sesuatu yang kemudian sudah ada, kemudian kita mengambilnya kembali dan kita menciptakannya. Contoh, saya naik ojek. Saya dari MT Haryono ke Cawang.
pada hari Senin saya bayar 5.000. Saya coba hari Selasa dari MT Haryono ke Cawang, bayarnya 8.000, lebih mahal dibandingkan hari Senin. Saya coba lagi di hari Kamis pada jam 18.00, jam 6 sore. Ternyata harga ojeknya adalah 17.000. Sehingga ada keheranan pada saya, dengan ojek yang sama, dengan sesuatu yang sama, hari yang berbeda, jam yang berbeda, tapi harganya berbeda. Padahal jaraknya tidak berubah. Maka pada yang saat dulu hanya nembak harga, sekarang lebih terukur. Maka ada aplikasi. Jaraknya sama. Kenapa harganya berbeda? Jaraknya sama, jamnya berbeda. Kenapa harganya berbeda? Nah, ternyata lahirlah satu aplikasi. Awalnya sesuatu yang tidak ada, tapi dia melihat sesuatu fenomena. Maka lahirlah satu aplikasi yang namakan A. Nah, idealnya dalam pendidikan memang seperti itu. Nah, tadi kemudian kita berbicara, kenapa kemudian ada suatu degradasi moral di sini? Kenapa kemudian ada degradasi moral di sini? Ada degradasi. Nah, di sini kemudian terkadang pendidikan kita itu dari dulu hingga sekarang di 2026 itu masih hanya transfer of knowledge. Kemudian kebenaran itu hanya kebenaran tunggal. Tidak adanya dialog dan egaliter di dalamnya bagi saya. Di situ kemudian mempengaruhi si anak itu untuk mengeksplor diri. Mengeksplor diri karena dia pada akhirnya ada ketakutan, ya kan? Lah, bagi saya seperti ini. Dalam kita menempuh pendidikan itu adalah menjadi manusia seutuhnya, bersahabat dengan ciptaan Tuhan, kemudian dengan pendidikan kita ada sesuatu hope, harapan. Karena dengan pendidikan kita bisa meraih keduanya, yaitu di dunia dan di akhirat. Tetapi tanpa pendidikan kita mungkin hanya meraih satu. Maka di tengah-tengah perjalanan kita itu ada namanya spirituality, perjalanan dalam kehidupan. Yang di sini kemudian yang tadi Pak Sandi mengatakan itu adalah Pancasila. Lah, saya juga menarik membahas Pancasila. Kita itu adalah seseorang yang berbeda. Tetapi kemudian kita mempunyai satu imajinasi yang sama awalnya. Maka kita ada sesuatu yang sama, yaitu imajinasi. Makanya Benedict Anderson itu mengatakan image of community. Yang kemudian membentuk suatu bangsa dan negara karena kita mempunyai satu imajinasi yang sama. Saya sebagai seorang dari Cirebon misalnya menginginkan suatu kemerdekaan. Yang di sana dari Medan menginginkan suatu kemerdekaan. Nah, pada akhirnya imajinasi kita sama, maka ayo kita bersatu komunitas ini, maka menjadi sesuatu cita-cita yang sama. Nah, jadilah sebuah bangsa dan negara Indonesia. Ini belum ideal, maka diciptakan kembali. Apa itu pedomannya? Kalau di Amerika ada yang namanya liberalis. Di Prancis ada yang namanya revolusi Prancis, liberty, ya kan, unity, respect dan sebagainya. Itu yang melatar belakangi mereka menjadi sesuatu negara. Di Indonesia ada sebuah imajinasi yang sama, saya pengen lepas dari kolonialis. Maka jadilah sebuah bangsa dan negara berawal dari imajinasi. Gitu. Baik. Terima kasih jawabannya Pak Kiai. Kita masih ada beberapa pertanyaan, semoga kita cukup waktu. Nanti Bapak-Bapak narasumber tolong dijawab lebih ringkas-ringkas ya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Aryani. Saya setuju bahwa tujuan pendidikan adalah mengajar insan Indonesia yang bermoral. Sekarang ini kita mengenal adanya budaya instan dalam segala bidang. Tak khayal budaya instan juga menulari dunia pendidikan kita. Apakah ada metodologi atau cara instan dalam mengajarkan moral kepada generasi yang sudah mulai mengabaikan nilai-nilai moral? Bapak Sandi boleh jawab? Ya, karena kita rakyat Indonesia, maka terus
harus kembali kepada pedoman kita itu Pancasila. Pancasila. Nah, ketika terjadi ada tadi hal tadi yang Ibu Iriani ya sampaikan gitu. Bagaimana caranya? Sila keempat itu jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita harus dipimpin oleh hikmat. Kita manusia yang harus berhikmat. Nah, dari mana sumber hikmat itu? Dari sila pertama. Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa itu. Ketika kita menggunakan hikmat, cara berpikir kita itu tidak bersumber dari ketuhanan Maha Esa, ya kita bisa menilai sendiri apakah ini berketuhanan atau tidak. Ya kan? Apakah kebijaksanaan itu bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa atau tidak? Kita kan yang tahu. Ya. Nah, sehingga tadi juga Ibu Ellen menyampaikan kok ada yang sekarang S1, S2, S3, ya kan? Kenapa terjadi pergeseran budaya atau cara bersikap? Tentu ya tadi, kalau kita rakyat Indonesia, tentu harus kembali kepada yang tadi. Sumber pertama kausa prima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kita akan menjadi masyarakat yang adil, masyarakat yang berhikmat, bijaksana, ya kan? Berkeadilan, berpersatuan Indonesia. Ada sumbernya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Jadi saya tangkap kembali ke Pancasila dan sebagai pendidik yang penting kita punya tanggung jawab moral dulu untuk mengembed tadi pendidikan moral di setiap pengajaran kita sehingga kita minta hikmat dari Tuhan ya. Akan ada cara-cara yang instan karena sekarang katanya kan anak untuk mengajarkan suatu budaya instan, itu tadi pertanyaannya. Semoga terjawab Bu Iriani. Satu pertanyaan lagi ya Bapak, karena sudah dikirimkan oleh akun yang bernama Leletiansi 993. Pertanyaan seperti ini, apakah pendidikan moral berkaitan dengan generasi? Karena kalau dirasakan gen alfa dan seterusnya karena terpapar digital terlalu cepat, jadi moral dan etikanya agak lain. Nah ini boleh jawaban singkat-singkat kedua narasumber. Apakah ini masalah moral ini ada hubungannya dengan generasi? Jadi kok generasi alfa ini makin turun, semakin degradasi? Bagaimana tanggapannya, Bapak-bapak? Bagi saya ya, sebetulnya setiap zaman itu pasti ada metodologinya dengan yang berbeda. Tetapi yang namanya morality, it's final. Dari sebelum kita lahir sampai kemudian kita meninggal, moral tetap ada. Yang namanya buang sampah itu buruk. Dari mulai kita baru lahir sampai kita meninggal. Moral itu final. Karena itu imanen. Lah kemudian yang kedua, terkadang kitanya itu tidak sadar kita main HP di depan anak kita. Anak kita menurut diri kita sendiri. Copy paste. Lah, atau misalnya kalau yang sudah terlanjur, ya udah kasih tahu kepada anak, jangan paksakan HP itu kamu ambil, tapi berdialog. Nak, kamu main HP 5 menit ya. Habis 5 menit Romo ambil. Jadi ada proses dialog, si anak pun ikut berpikir di situ. Jangan langsung semena-mena kamu ambil tanpa ada dialogis di situ. Sehingga anak menjadi sesuatu orang yang pemarah, penyerang meskipun hakikatnya di manusia. Itu bagi saya. Lah, kedua, ya kan, didiklah anakmu dengan sesuai zamanmu. Artinya apa? Orang tua mengikuti zamannya anak, bukan kemudian anak mengikuti zamannya orang tua. Bagi saya, itu. Lah, maka poinnya adalah orang tua dan anak berjalan, berdamping, beriringan menuju jalan Tuhan. Iya. Terima kasih Pak. Jadi beda generasi harus beda metode mendidik ya. Jadi sebenarnya tidak perlu moralitas itu terjadi degradasi kalau orang tua menyesuaikan generasi. Terima kasih. Pak Sandi, ada tambahan dari pertanyaan tadi? Ya kalau saya melihatnya lebih kepada apakah ini ada kompromi. Jadi ketika kita sudah memahami ada pedoman-pedoman yang harus kita jalankan dan tidak akan berubah, lampu merah, kuning, hijau tidak akan berubah kepada alfa atau generasi yang berikutnya. Sama gitu. Hanya sekarang apakah itu ada kompromi di situ? Oh ya sudah, karena ada sesuatu terobos saja. Nah, ketika kompromi itu disalahgunakan, ya kan? Nah, maka itu ada suatu pelanggaran. Terjadi pergeseran di situ. Nah, tinggal komprominya seperti apa ini. Nah, ada kan misalnya lampu merah,
yang tadinya merah hijau ini hanya kuning-kuning saja. Kuning, maka di situ sudah dipahami oleh masyarakat, oh kuning artinya kita saling menunggu, melihat mana yang terlebih dahulu lewat, nanti setelah itu saya. Oke. Nah itulah nilai itu sebenarnya hukum. Maksudnya gini, hukum memang dia tidak statis, dinamis, tetapi ada payungnya, ada patokannya. Nah itu, jadi untuk alfa atau apapun itu tidak akan pernah berubah. Baik. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Bapak-Bapak. Jadi moralitas itu final dan itu tidak berubah. Dan jangan sampai orang tua generasi alfa ini berkompromi ya. Harus ditegakkan. Baiklah, masih ada pertanyaan tapi kita sudah tidak punya cukup waktu lagi. Mohon maaf kepada pemirsa yang sudah bertanya, kami sangat menghargainya. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Kami memberikan masing-masing kepada narasumber 1 menit seorang untuk memberikan refleksi kasih atau penutup pesan moral nih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang mau disampaikan di akhir acara ini? Silakan Pak Sandi duluan. Terlebih dahulu. Siap. Nah, kalau udah arahan Yai, jangan kita menolak. Kembali kepada tadi yang saya sudah sampaikan bahwa pedomannya kita sudah jelas, tinggal bagaimana kita mengkompromikan. Ketika itu akan membawa hal yang tidak baik, jangan never compromise. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Oke. Jadilah manusia seutuhnya yang kemudian kamu pasti akan menjadi sesuatu yang baik. Hidup kita cuma sekali, masa kita tidak berbuat baik? Buat apa kita hidup kalau kita tidak berbuat baik? Kita hidup untuk Tuhan dan kita sinergis dengan semua ciptaannya Tuhan. Terima kasih. Amin, terima kasih. Baiklah, dengan demikian berakhir tayangan edukasi malam ini. Kami berterima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang telah hadir malam ini dan membagikan ilmunya. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Nantikan tayangan program edukasi yang berikutnya di TV kesayangan kita, Hope Channel Indonesia. Edukasi mendidik dengan kasih, mencerahkan dengan fakta. Selamat malam, sampai bertemu lagi.